Hola Mina! Setelah kemarin kita sudah membahas Boruto To Blue Vortex chapter 26 versi ofisialnya. Kali ini saya akan membuat reviewnya. Kita akan bahas hal apa saja yang menarik atau akan menjadi menarik di masa depan. Dan juga teori apa saja yang bisa kita kembangkan dalam chapter 26 itu. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Chapter 26 dari Boruto To Blue Vortex ini cukup berbeda dari biasanya. Jika selama ini kita lebih sering disuguhkan dengan adegan pertempuran, intrik dunia shinobi, atau misteri dari kekuatan baru, kali ini Ikemoto justru menyelipkan sesuatu yang jauh lebih personal. Ya, di chapter yang menjadi awal arc baru ini, kita mulai melihat bagaimana benih-benih kisah cinta mulai mendapatkan tempat dalam cerita. Pertama, tentu saja ada hubungan Inojin dengan Himawari. Sejak lama sebenarnya kita sudah bisa membaca tanda-tanda bahwa Inojin memiliki perasaan khusus pada Himawari. Cara dia memperlakukan putri bungsu Naruto itu selalu dengan sikap yang lebih hangat dan lebih perhatian dibandingkan sikapnya kepada teman-teman lainnya. Bahkan Inojin rela mengorbankan diri demi menyelamatkan Himawari saat menghadapi Jura. Nah, di chapter 26 ini, Ikemoto seperti memberikan penegasan bahwa perasaan itu memang nyata dan bukan hanya sekedar dugaan fans. Chapter ini menjadi peresmian dari kisah Inojin dan Himawari. Tapi yang menariknya, justru posisi Himawari dalam kisah ini yang masih belum jelas. Memang, Himawari terlihat ramah, lembut, dan selalu menyambut kebaikan Inojin dengan sikap positif. Tapi apakah itu benar-benar tanda bahwa dia memiliki perasaan yang sama? Jawabannya belum tentu, karena mau bagaimanapun sangat sulit menebak isi hati seorang wanita. Ya, kalian yang seorang pria pasti paham maksudnya. Sikap baik Himawari itu bisa saja hanya karena dia menganggap Inojin sebagai sosok kakak. Mengingat usia Inojin yang lebih tua, dan juga Inojin yang merupakan sahabat dari Boruto kakaknya, yang saat ini sedang tidak bersamanya. Bisa dikatakan posisi Inojin di mata Himawari mungkin hanya sebagai pengganti sosok kakak di saat kakak kandungnya yaitu Boruto tidak ada di sampingnya. Ya, walaupun hubungan mereka saat ini masih belum pasti dan cukup ambigu, tapi saya yakin perlahan Himawari pun akan memiliki perasaan kepada Inojin, bukan sebagai seorang adik pada kakaknya, tapi perasaan sebagai seorang wanita seutuhnya. Dalam chapter 26 ini pun menyoroti kisah cinta lain yang bahkan bisa dikatakan lebih rumit dan menantang, yaitu cinta segitiga antara Sarada, Sumire, dan Boruto. Kenapa dikatakan menantang? Karena hubungan ini muncul di waktu yang benar-benar salah. Boruto saat ini sedang berada di garis depan, berjuang untuk menyelamatkan dunia dari ancaman besar Shinjo. Dengan beban seberat itu, wajar jika dia tidak sempat memikirkan urusan hati. Fokus utamanya jelas adalah misi dan tanggung jawabnya sebagai seorang shinobi. Tapi di sisi lain, Sarada dan Sumire justru digambarkan memiliki perasaan pada Boruto yang tidak bisa mereka hiraukan saat itu. Terutama Sarada, yang belakangan ini terasa cukup mengejutkan, sekaligus sedikit menjengkelkan bagi sebagian fans. Kenapa dikatakan menjengkelkan? Karena Sarada saat ini sebenarnya sedang berada dalam situasi emosional yang berat. Kita tahu ayahnya, Sasuke, sedang terjebak di dalam pohon akibat tergigit Sumeaka. Hal itu seharusnya menjadi luka yang sangat dalam, sekaligus memberikan motivasi besar untuk berjuang menyelamatkan ayahnya. Yang mana motivasi itu sejalan dengan tujuan Boruto, yang sama-sama ingin menyelamatkan Sasuke sebagai senseinya. Tapi di beberapa chapter terakhir, Sarada justru digambarkan lebih sering memikirkan Boruto dari sisi romantisme, dibandingkan menunjukkan fokus penuh pada misi penyelamatan ayahnya. Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan. Sebagian fans merasa wajar jika Sarada tetap menaruh perasaan pada Boruto, karena memang sudah sejak lama hubungan mereka dibangun cukup kuat. Tapi di sisi lain, timingnya terasa tidak tepat. Bayangkan saja, dunia sedang berada di ambang kehancuran, ayahnya sedang dalam kondisi kritis, tapi dia masih bisa larut dalam dilema cinta. Itu kan cukup aneh. Sementara Sumire yang merupakan sahabat dari Sarada sendiri, hadir sebagai sosok yang sama-sama menyukai Boruto bahkan sejak awal cerita, sehingga situasinya ini semakin rumit. Tapi kerumitan itu bukan karena mereka yang memperebutkan Boruto, tapi karena rasa suka mereka kepada Boruto menimbulkan kecurigaan Eida. Ya, kita tahu selama ini Eida memiliki shinjutsu yang bisa memikat semua orang yang ada di sekitarnya. Sarada dan Sumire entah kenapa tidak terkena shinjutsu itu, tapi demi keamanan Konoha dan juga mereka sendiri, mereka diminta Shikamaru untuk berpura-pura terkena efek shinjutsu
ninjutsu Eida itu. Nah, masalahnya, kini Eida tahu mereka berdua menyukai Boruto, padahal mereka saat itu sedang bersama Eida, yang harusnya mereka terpikat oleh pesona Eida. Pada akhirnya, hal itu membuat rahasia mereka berdua terbongkar. Dan Daimon yang selama ini melindungi Eida dari ancaman sekecil apapun, kini menganggap Sarada dan Sumire sebagai ancaman. Karena dengan mereka yang tidak terpesona, mereka memiliki potensi untuk membunuh Eida. Pertanyaannya, apakah Daimon akan benar-benar melenyapkan mereka berdua? Jawabannya pasti tidak. Ada satu aspek yang membuat Daimon terpaksa mengurungkan niatnya untuk membunuh Sarada dan Sumire, yaitu Mamushi. Mamushi adalah ancaman terbesar Eida saat ini, dan di chapter ini akhirnya diungkap alasan Mamushi ingin melahap Eida, yang ternyata dikarenakan Mamushi ingin mendapatkan pengetahuan tak terbatas yang Eida miliki. Nah, berdasarkan penglihatan Koji, Mamushi akan menyerang Konoha tidak lebih dari 1 minggu lagi. Karena itu Konoha membutuhkan pasukan yang cukup kuat untuk menahan Mamushi. Salah satunya adalah Sarada dan Sumire, khususnya Sarada yang sudah membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya di pertarungan sebelumnya dan berhasil mengalahkan Ryu dengan kekuatan matanya itu. Jadi, sebelum Daimon membunuh Sarada dan Sumire, seperti yang terlihat di akhir chapter 26, kemungkinan besar Koji akan menghubungi Eida dan memberitahu dia bahwa Mamushi akan menyerang Konoha. Lalu Koji meminta Eida untuk menghentikan Daimon membunuh Sarada dan Sumire. Koji pun akan meyakinkan Eida melalui informasi yang dia dapatkan dari kemampuan Jippo-nya, di mana Sarada dan Sumire bukanlah ancaman bagi Eida di masa depan. Dari sana Eida akan percaya, dan Daimon yang selalu mematuhi Eida tentunya akan percaya juga. Sarada dan Sumire pun akhirnya selamat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Koji rencanakan untuk mengalahkan Mamushi yang datang menyerang Konoha? Mamushi kemungkinan besar tidak akan datang sendiri. Dia pasti akan datang bersama Hidari, karena kita tahu saat ini anggota Shinju selain Jura yang tersisa hanyalah Hidari dan Mamushi. Sementara Jura seperti biasa akan memantau terlebih dahulu, seperti saat pertempuran di Sunagakure. Dia akan menunggu Boruto ikut campur, barulah dia akan muncul. Jadi dalam pertempuran di Konoha selanjutnya, yang akan berperan penting atau menjadi aktor utama adalah Daimon. Dia akan menghadapi Mamushi untuk melindungi Eida. Selain itu, Sarada pun akan kembali menghadapi Shinju, dan kali ini adalah Hidari, sosok Shinju yang merupakan manifestasi dari ayahnya sendiri. Jura dan Boruto kemungkinan akan datang juga, tapi tidak di awal pertarungan, dan di momen itu Jura pun datang. Saat itulah akhirnya Boruto akan menggunakan kekuatan penuh Momoshiki sesuai kesepakatan mereka yang terjadi di chapter sebelumnya. Lalu di chapter ini tidak hanya Sarada dan Sumire yang sedang berada di dalam situasi bahaya, tapi Shikamaru dan Konohamaru juga. Keterlibatan mereka dengan Boruto membuat mereka dicurigai sebagai pengkhianat, khususnya Konohamaru yang secara terang-terangan membela Boruto di hadapan tetua Konoha dan juga penasihat pribadi Daimyo. Ucapan Konohamaru itu memang tulus, didasari dari pengalaman langsungnya di mana Boruto sudah menyelamatkan nyawanya. Tapi di mata tetua Konoha seperti Koharu dan Homura, sikap itu tidak terlihat sebagai bentuk rasa terima kasih, melainkan indikasi bahwa Konohamaru sudah memihak atau bahkan bersekongkol dengan Boruto. Karena itulah perintah interogasi pun dijatuhkan kepadanya. Sementara itu Shikamaru menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Sebagai pelaksana tugas Hokage, setiap keputusannya selalu diawasi dan dievaluasi. Dengan fakta bahwa Shikamaru menjalankan misi ke Sunagakure atas inisiatifnya sendiri, ditambah dengan kecurigaan bahwa dia mungkin mendapatkan informasi dari Boruto, membuat posisinya tidak aman, sehingga dia bisa saja dicopot dari jabatan Hokage sementara. Dan jika itu terjadi, Konoha akan kehilangan figur pemimpin yang paling rasional dan strategis di masa krisis ini. Konsekuensinya pun sangat fatal. Jika Shikamaru dan Konohamaru benar-benar ditangkap atau digulingkan, Boruto dan Koji akan kehilangan sekutu terbesar mereka di dalam Konoha. Mereka tidak akan lagi memiliki dalam tanda kutip orang dalam yang bisa memberi akses, informasi, maupun perlindungan dari sistem politik desa. Jika itu terjadi, situasinya akan berubah drastis. Boruto tidak hanya berhadapan dengan Shinju, tapi juga akan menghadapi kebijakan keras Konoha yang kini sepenuhnya di bawah kendali para tetua dan daimyo, yang jelas-jelas mereka menolak untuk berkompromi dengan pemberontak seperti Boruto. Dengan kata lain, chapter ini membuka potensi perubahan peta konflik Konoha, serta menegaskan bahwa ancaman tidak lagi datang hanya dari luar desa seperti Shinju, melainkan juga dari dalam desa sendiri. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Animangatik, vibesを感じて、案じて、アニメの魔法一緒に踊ろう。